1039. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pentingnya pembelajaran sains bagi anak usia dini. Nah, yang pertama mengenai tujuan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Pembelajaran sains untuk anak usia dini tentunya memiliki tujuan yang berbeda dengan orang dewasa. Sains bagi anak usia dini ialah instruksi yang dikhususkan pada eksplorasi secara aktif bagi fenomena yang menarik di lingkungan dan membantu dalam mengembangkan keterampilan mengamati, menyelidiki, dan berbagi informasi. Berbagai tujuan sains untuk anak usia dini ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran sains untuk anak usia dini dilakukan untuk melatih kemampuan memecahkan masalah secara sains sehingga anak mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, sains untuk membantu anak mempunyai sikap ilmiah. Artinya anak melatih untuk mengambil keputusan dengan baik, dapat melatih dari sudut pandang berbeda, menyaring informasi dan terbuka. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan secara ilmiah yang lebih percaya dan baik. Maksudnya adalah segala hal informasi yang diperoleh anak berdasarkan standar keilmuan yang semestinya. Yang keempat, sains bagi anak ditunjukkan supaya mereka minat dan tertarik mendalami sains yang ada dan ditemukan di sekitar mereka. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Retnasari, NIM T 2018-5010. Di sini saya akan menerangkan tentang nilai sains untuk perkembangan kemampuan kognitif, alternatif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu sains untuk anak. Pengenalan sains untuk anak usia dini dilakukan untuk mengembangkan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu eksplorasi dan investigasi, yaitu kegiatan untuk mengamati dan menyelidiki objek dan fenomena yang ada di alam ini. Dan yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan proses sains dasar, seperti melakukan pengamatan, mengukur, menggunakan bilangan, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan rasa ingin tahu, senang, dan mau melakukan kegiatan inquiry dan discovery. Dan yang keempat yaitu memahami pengetahuan tentang berbagai benda, baik ciri, struktur, maupun fungsinya. Topik-topik sains yang menarik untuk anak adalah melakukan investigasi terhadap hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu gerak, seperti gerak bola, bola pingpong, kelereng, mobil-mobilan, Tamiya, dan gangsing yang dimainkan oleh anak tersebut. Nah, yang kedua yaitu menuang, seperti menuang air dan menuang pasir, serta benda-benda lainnya seperti biji-bijian yang akan dimainkan oleh anak usia dini. Dan yang ketiga yaitu menimbang. Anak mencoba menggunakan timbangan, baik timbangan mainan maupun timbangan dengan skala. Dan yang keempat yaitu busa sabun. Anak senang bermain dengan busa sabun. Dengan menyediakan sebagai macam bentuk, anak dapat berekspresi seperti membuat jendela, pintu, dan atap dari busa tersebut. Dan yang kelima yaitu tenggelam dan terapung. Anak dapat menyelidiki benda maupun yang terapung dan benda mana yang tenggelam. Misalnya seperti kelereng. Kelereng itu kalau dimasukkan ke dalam air itu akan tenggelam. Nah, jika ada juga contohnya seperti spons. Spons kalau dimasukkan ke dalam air bisa terapung. Itu dinamakan tenggelam dan terapung. Dan yang keenam yaitu magnet. Anak dapat melakukan investigasi untuk menemukan benda-benda yang menempel pada magnet dan yang tidak. Seterusnya yaitu bayangan. Contoh dengan senter. Anak disuruh bagaimana caranya membentuk bayangan raksa atau bayangan kecil. Nah, itu kita bisa menggunakan senter itu di dalam kegelapan. Jika senter itu dinyalakan, kita akan melihat bayang-bayang kita. Dan selanjutnya perubahan wujud benda.
Anak-anak suka memperhatikan perubahan wujud benda seperti es yang mencair, benda yang berubah wujudnya karena dimasak. Kayak es batu kalau dibiarkan itu akan bisa mencair. Dan yang kedua yaitu nilai sains bagi pengembangan kognitif anak. Mengacu pada perkembangan kognitif anak, terpenting adalah bukan anak yang menyerap sebanyak-banyaknya pengetahuan, tetapi adalah bagaimana anak dapat mengingat dan mengedepankan yang diperolehnya, serta bagaimana ia dapat menggunakan konsep dan prinsip yang dipelajarinya itu dalam lingkup kehidupannya atau belajar. Jadi nilai sesungguhnya dari sifat pengembangan kognitif harus mengarah pada dua dimensi, yaitu dimensi isi dan dimensi proses. Dalam dimensi pengembangan pembelajaran sains pada anak, hendaklah cara-cara dan tindakan guru terkontrol pada pendekatan-pendekatan yang mengarah pada tindakan yang benar. Ketepatan guru dalam melaksanakan tindakan-tindakan dalam mempelajari akan berdampak positif pada anak. Jangka pendek maupun jangka panjang bagi kehidupan anak kelak, karena sesungguhnya pengalaman-pengalaman masa kecil merupakan indikator kehidupan seorang di masa depannya. Keinginan-keinginan masa kecil seseorang merupakan simulasi bagi kehidupan yang akan datang, seperti kehidupan kelak yang akan dewasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Nilai sains bagi pengembangan efektif anak. Dimensi efektif tidak dapat melekat kuat sebagai suatu dampak pembelajaran jika diperkenalkan dan ditanamkan pada anak melalui sajian verbal semata, tetapi hendaklah diperkenalkan dan disajikan melalui keterlibatan anak dalam perilaku nyata, sehingga nilai efektif yang dikembangkan merupakan suatu pola perilaku yang benar-benar terwujud dalam perbuatan. Dalam konteks belajar, kejadian tersebut adalah yang lazim disebut dengan anak belajar dan berkembang dari lingkungannya. Begitu besarnya pengaruh kehidupan dan lingkungan anak terhadap pembentukan nilai efeksi dalam diri anak. Maka tugas guru yang terpenting dalam pembelajaran sains adalah menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan, bermakna, menyentuh anak sehingga dapat menumbuh kembang efeksi anak secara positif. 4. Nilai sains sebagai perkembangan psikomotorik anak. Nilai perkembangan pembelajaran sains berkontribusi positif pada kemajuan kognitif dan efeksi anak. Perkembangan pembelajaran sains yang melibatkan anak secara optimal akan mampu membantu perkembangan psikomotorik anak dengan sifat perkembangan psikomotorik. Motorik kasar anak dapat berkembang melalui aktivitas sains sebagai pengganti, misalnya dengan cara membentuk bangunan dari pasir, tanah, bercocok tanam, dan lain-lain. Sedangkan keterampilan motorik halus dapat dilakukan melalui aktivitas menggaris dengan pensil dan penggaris, mengukur, memilah benda-benda kasar atau halus, menggunting, dan lain-lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitri, NIM T2018-5004. Saya akan menjelaskan pada bagian poin C, yaitu nilai sains bagi perkembangan berpikir kritis dan kreatif, aktualitas diri, dan kesiapan kehidupan anak serta pengembangan nilai religius anak. Yang pertama yaitu nilai sains bagi perkembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif anak. Melalui pengembangan sains pada anak akan mengundang dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang amat sangat tinggi. Setting dan lingkungan belajar sains yang disediakan akan merangsang anak untuk memunculkan pertanyaan menakjubkan. Maka dari itu, wujud dari berpikir dan belajar kreatif yang nyata, nilai sains bagi perkembangan dan pertumbuhan anak yaitu daya pikir
dan imajinasi anak dalam mengajukan suatu pertanyaan atau dengan mengajak anak untuk mengamati sesuatu pertumbuhan hidup tanaman, maka keterampilan berpikir kritis anak akan berkembang secara terus-menerus. Yang kedua yaitu nilai sains bagi perkembangan aktualitas diri dan kesiapan kehidupan anak. Jika praktik-praktik pengembangan pembelajaran sains diberikan sedemikian rupa, maka kematangan pada aspek-aspek pengembangan dalam diri anak akan semakin baik. Artinya, jika akumulasi dari dampak pembelajaran akan berkontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan anak untuk mengaktualitaskan dirinya dalam kehidupan yang luas. Yang ketiga yaitu nilai sains bagi pengembangan religius anak. Sumaji mengakui semakin luas dan dalam seseorang mempelajari sains, ia akan merasa semakin kecil sebagai makhluk bila dibandingkan dengan Tuhan. Itulah nilai lainnya dari sains. Ternyata pemahaman kesadaran nilai religius seseorang Isaac Newton, misalnya fisikawan terkemuka, mengibarkan dirinya sebagai anak kecil yang sedang bermain kerang di pantai, sedangkan lautan yang membentang sangat luas, ibarat sains. Pada kegiatan sains, banyak yang dikembangkan kepada anak, yaitu kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik, serta berpikir kritis dan kreatif. Aktualitas serta nilai religius anak, seorang guru harus dapat memberikan kegiatan sains yang menyenangkan, dan kegiatan tersebut akan membangun cara berpikir dan berimajinasi serta rasa ingin tahu anak akan lebih terangsang. Terima kasih.